Salam suksma, Angling Dharma. Selamat malam kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengiring, para pengayah, para pelayan, para penyebaran ajaran Dharma, para pelindung, penegak, dan pembela Dharma dimanapun kalian berada. Malam ini Guru Atu ada di Pesanggerahan, selalu berdoa kepada kalian semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dilancarkan rezekinya, diberikan kemudahan dalam segala hal, sehat batin maupun lahirnya, dan tentunya tingkatkan jiwa bersyukurnya, tingkatkan semangatnya, semangat belajar, semangat berdoa, semangat membakti, semangat kita ya berusaha dalam hidup, semangat miring ratu, semangat di LAD. Jangan kita pernah berputus asa di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan lika-liku, suka duka, karena tidak mungkin Tuhan menguji kita di luar batas kemampuan kita. Karena sering sudah Guru itu sampaikan, karena manusia terbatas, iman kita juga terbatas. Sudah sepatutnya kita banyaklah kita melakukan penyerahan diri, serahkan hidup kita, hidup mati kita pada Beliau. Penyerahan diri itu artinya bukan berpasrah diri, tapi justru kita lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan, entah dengan cara kita eling, ingat sama Beliau, entah berdoa, sembahyang, melaksanakan upacara yadnya, banyak berbuat kebaikan, ya, banyak mendengarkan siraman rohani, ya, artinya bisa melukat, pembersihan batin lahir. Jadi dalam hidup ini kita harus betul-betul menyeimbangkan antara ya kebutuhan batin, kebutuhan lahir, kebutuhan batin harus seimbang. Begitu juga antara kewajiban dan hak dan kewajiban kita harus ingat. Jangan kita hidup sebagai manusia hanya menuntut saja, pandai pintar menuntut saja kepada Beliau, biar kita misalnya rezeki lancar, kalau kita sakit biar cepat sembuh, jika ada masalah biar cepat selesai masalahnya, ataupun segala sesuatu yang memang kita harapkan di dunia ini, itu adalah hak kita. Tapi ingat, kewajiban harus kita ingat dan sadari itu. Salah satu kewajiban kita kan banyak-banyaklah kita bersyukur pada Beliau lewat kita rajin mengaturkan sesuatu pada Beliau. Mengaturkan sesuatu itu tentunya kan banyak cara. Kalau kita secara religius, secara agama, kita kan rajin membanten. Kita sudah ada agama yang mengatur dan adat mengatur, kita laksanakan. Kita dalam agama ini kan ada namanya yadnya. Yadnya itu kan persembahan suci yang tulus ikhlas, dan didasari atas ketulus ikhlasan, hati bersih, jiwa bersih, dan sesuai kemampuan. Yadnya itu kan ada 5. Artinya kita pengorbanan suci yang tulus ikhlas kita persembahkan kepada Tuhan, kepada semua manifestasi suci Beliau, yaitu para dewata, dewati, para betari-betari. Dan juga yang kedua ada namanya fitriyatnya, ada berhubungan dengan para leluhur. Kita di sana melaksanakan persembahan suci, melaksanakan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian orang-orang yang sudah meninggal. Ada namanya pertama kan dewoyatnya, ada dewoyatnya, ada namanya fitriyatnya, ada rasiyatnya, itu pengorbanan suci yang tulus ikhlas yang kita aturkan pada guru-guru penuntun kalian, guru-guru spiritual kalian, seperti Guru Atu misalnya. Kalian itu punya kewajiban untuk meyadnya. Salah satu caranya meyadnya pada gurunya, mendoakan gurunya, memberikan punya, atau mungkin ya apa kebutuhan gurunya. Kan itu salah satu bentuk daripada yadnya kepada seorang guru, pada guru spiritual atau guru penuntun agama. Setelah itu ada manusia yadnya, ada dewa yadnya, ada fitriyatnya, ada rasiyatnya, ada manusia yadnya, yang berhubungan dengan kita upacara kemanusiaan seperti orang nganten, bulanen, dan segala macam yang berhubungan dengan kemanusiaan. Ada namanya yang kelima, itu yadnya, itu berhubungan dengan unsur-unsur yang di bawah, ada pecaruan dan segala macam. Jadi dalam agama Hindu sudah tertera seperti itu, maupun di agama lain pasti punya keyakinan sama. Kita hidup itu harus betul-betul kita di dalam kita berbuat meyadnya itu dalam segala bentuk dan segala hal harus kita ikhlas. Karena yadnya yang kita persembahkan yang dasar hati tulus ikhlas dengan dasar kesucian, dasar kemampuan, akan kembali hasilnya kepada kita yang akan menikmati. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita meyadnya itu buang-buang uang, buang-buang waktu, tenaga. Karena apa yang kita berikan kepada siapapun
baik itu persembahan pada Tuhan, pada leluhur, pada guru-guru spiritual kita, kalian, pada sama manusia, pada komputer maupun pada alam semesta, akan hasilnya kembali pada kita. Termasuk kalian punya organisasi. Kalian punya organisasi itu kan urusannya kan kedewayatnya dan juga keresiannya. Dewayatnya adalah kalian di sini mendapat ilmu pengetahuan suci beliau, makanya kalian di sini kan ada religiusnya juga, ada persembayangan, ada peribadatan, ada di sini di LAD-nya ada namanya kalian punya rasiatnya sebagai guru, ratu sebagai guru spiritual kalian juga punya kewajiban untuk melakukan yadnya itu. Walaupun guru ratu tidak menuntut, tapi kalian yang punya kesadaran dan keyakinan. Jadi jangan pernah kalian berpikir guru ratu menuntut, nah, kesadaran saja, karena sudah tertera dalam sastra dan keyakinan di agama ada yadnya pada dewa yadi, pada Tuhan, kepada manusia yadnya, pada rasi yadnya, pada guru spiritual, kepada leluhur, dan juga kepada yang tidak kelihatan. Semoga dengan dasar-dasar pengetahuan itu kalian dalam beryadnya, dalam segala hal apapun bentuknya, yang penting ikhlas, kalian akan menerima hasilnya. Begitu kalian punya organisasi, ingat organisasi ini kan milik kalian, jagalah, rawatlah. Nah, inilah jiwa memiliki, termasuk di dalamnya ada ratunya, ada teman-temannya sebagai hukum manusia, hukum Tuhan lebih tinggi. Dalam tatanan hukum yang paling tinggi adalah hukum kebenaran Tuhan. Setelah ada hukum kebenaran Tuhan, ada namanya hukum agama, ada hukum adat, ada hukum sosial, ada hukum pemerintahan, ada hukum lingkungan, ada hukum ya di mana kita bekerja dan berada. Jadi kalau kalian di sini guru itu ajarkan hukum kebenaran Tuhan. Kalau sudah hukum kebenaran Tuhan kalian pelajari dan yakinin dan kalian laksanakan dengan tulus, hukum-hukum di bawah itu kalian tidak akan berat menjalani, karena kalian sudah biasa menjalankan hukum kebenaran Tuhan. Itu aja pesan dari guru itu. Semoga para sinar sehat selalu, tetap semangat. Ya, hanya laksanakanlah segala kewajiban-kewajiban apapun yang ada di LAD, agar LAD ini bisa maju, jaya dan berkembang dan harum dan rahayu. LAD hidup, jaya, merdeka, rahayu.